Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Syekhul Akbar Bapak Kiai Haji Fatuhur Rahman menceritakan bahwa kebanyakan masyarakat takut jika kedatangan habaib. Itulah kesan di masyarakat memang seperti itu, karena ketika habaib datang yang sering terjadi adalah meminta-minta, mulai dari meminta uang, meminta harta, bahkan sampai ada yang meminta istrinya. Itulah kesan habaib yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya memang antara habaib dengan orang selain habaib adalah sama saja secara manusiawinya, karena yang paling membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri sebenarnya diutus, di antara tugasnya adalah untuk menghapus kesukuan, yang mana pada zaman jahiliyah mereka, orang-orang jahiliyah, berbangga-bangga dengan suku-sukunya, dengan kesukuannya. Mereka masing-masing membanggakan darahnya, membanggakan nasabnya, sehingga antar suku pun seringkali terjadi peperangan, perbudakan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Rasulullah diutus, diantaranya adalah menghapus kesukuan. Semua sama di mata Allah, kecuali ketakwaanlah yang membedakannya. Maka dari itu para habaib ini sebenarnya secara manusiawi adalah sama dengan kita semua. Hanyalah ketakwaanlah yang membedakannya. Belum juga yang terkonfirmasi sampai saat ini apakah mereka yang mengaku habaib itu benar-benar zuriyah, keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Sampai saat ini belum ada data ilmiah yang membuktikan semua itu. Juga secara tes DNA dari habaib masih banyak yang belum berani melakukannya.